Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua para sobat horor? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang lamaran ditolak, santet bertindak. Nah, sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa siapkan kopi dan cemilan buat teman baca cerita, karena cerita ini sangat panjang. Yuk langsung saja masuk ke dalam videonya. Kisah mistis yang amat tragis ini terjadi pada bulan Juli 2005 silam. Kisah ini terjadi pada seseorang yang sebut saja namanya Mbak Lia. Awalnya Mbak Lia menderita sakit perut yang terlampau hebat, sampai-sampai membuatnya sangat menderita. Dari peristiwa inilah kemudian suatu ketidakwajaran terjadi. Tiba-tiba sebuah benda berupa keris keluar dari kepala Lia. Kejadian ini tentu saja membuat gempar masyarakat di sekitar tempat tinggal keluarganya Mbak Lia. Keluarga Mbak Lia memang tergolong sangat mapan khususnya dalam materi. Dapat dikatakan kalau keluarganya adalah orang yang paling kaya di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Di samping itu, secara pendidikan formal, keluarga Mbak Lia terbilang di atas rata-rata. Karena status pendidikan formal itulah yang tentunya membuat mereka sekeluarga sulit percaya. Dengan adanya hal-hal yang berupa fenomena gaib maupun mistis lainnya, pokoknya di mata mereka, sekeluarga hal-hal semacam itu tak pernah ada. Bahkan omong kosong belaka sampai peristiwa aneh itu pun menimpa Mbak Lia. Kejadian bermula ketika Mbak Lia baru saja diterima di sebuah perusahaan swasta yang memproduksi jenis makanan ringan. Karena gelar kesarjanaan yang dimilikinya, Mbak Lia ditempatkan sebagai kepala di bagian marketing. Mbak Lia yang punya semangat untuk mandiri itu nampak sangat senang dengan pekerjaannya ini. Meskipun ibunya sebenarnya kurang senang kalau dia bekerja, sebab ibu maunya anak bungsunya itu terus di rumah sebagai anak mami tersayang. Tapi kedewasaan membuat Mbak Lia menentukan pilihan lain. Walau bagaimanapun dia tidak mau terus hidup di bawah ketiak orang tua. Beberapa bulan lamanya bekerja, Mbak Lia nampaknya cukup matang. Dia mulai menjadi wanita karir penuh optimisme. Sifatnya yang supel membuat temannya banyak yang suka. Bahkan mereka sangat terbantu dengan kinerja Mbak Lia yang sangat efisien. Namun, sekitar setahun bekerja, mendung suram mulai menggayuti kehidupan Mbak Lia. Meski dia sendiri tidak menyadari kenyataan ini. Awalnya, pada tanggal 17 Agustus 2003, seluruh staf karyawan maupun karyawati berbaris rapi dalam apel akbar memperingati HUT RI ke-58 tahun. Tidak ketinggalan pula Pak Marwan selaku Direktur Utama. Hari itu juga diumumkan bahwa jabatan Direktur Utama telah dipindah tangankan kepada Pak Anton, anak Pak Marwan yang tertua. Dalam upacara peringatan HUT RI sekaligus pengumuman direktur baru itu, kebetulan Mbak Lia terpilih sebagai pengibar bendera merah putih bersama dua orang temannya. Tanpa sepengetahuan dirinya, saat penarikan sang merah putih dilaksanakan, mata Pak Marwan tak hentinya menatap wajah Lia yang merona terkena sinar matahari. Mbak Lia ini memang terbilang gadis yang cantik. Bahkan dialah yang paling cantik di antara saudara-saudara perempuannya yang lain. Rupanya, tatapan Pak Marwan hari itu bukanlah tatapan mata biasa. Namun, ada perasaan lain di hati Pak Marwan. Ya, dia menaruh hati pada Mbak Lia yang usianya terpaut sangat jauh dengan dirinya. Bahkan hari itu seusai upacara, Pak Marwan tak langsung pulang, melainkan berbaur dengan seluruh karyawannya. Itu tentu saja taktiknya untuk mendekati Mbak Lia. Tanpa diketahui oleh siapapun, rupanya sejak pandangan pertama dengan gadis berwajah oval bernama Mbak Lia, Pak Marwan telah jatuh cinta lagi. Bahkan sejak upacara HUT RI itu, dia jadi sering hadir di kantor. Kasak kusuk sesama karyawan semakin merebak.
Pasalnya mereka tahu betul akan sifat Pak Marwan yang sangat senang dengan daun muda. Bahkan isu yang beredar dan sampai singgah di telinga Mbak Lia, walau usianya telah menginjak kepala 5, namun Pak Marwan ini masih hiperseks. Bahkan nafsunya itu kadang tak dapat terbendung. Sudah jadi rahasia umum pula, siapapun gadis yang tercolek oleh tangan Pak Marwan, maka dia akan menurut segala ucapannya. Ya, mungkin karena Pak Marwan memang royal memberi uang kepada gadis-gadis yang disukainya. Dengan tabiatnya yang negatif ini, seluruh karyawan mengecap Pak Marwan sebagai playboy, donyuan, bandot tua, atau apa saja. Kabarnya, dia sudah bergonta-ganti pasangan daun muda sebanyak 19 kali. Seiring dengan seringnya Pak Marwan datang ke kantor, membuat para karyawan maupun karyawati bertanya-tanya, siapa gerangan korban yang sedang diincarnya saat itu. Lambat laun terkuaklah sudah rahasia ini dengan gaya ekspos dirinya yang berlebihan. Ternyata si bandut tua itu selalu mendekati kepala bagian marketing. Siapa lagi kalau bukan Mbak Lia yang berlesung pipit indah itu. Pak Marwan dengan 1000 taktiknya terus berusaha mendekati Mbak Lia. Sementara itu, tanpa menaruh prasangka buruk sedikit pun, kedekatan seseorang pemimpin dengan dirinya malah membuat Mbak Lia amatlah tersanjung. Bahkan karena penampilan Pak Marwan yang sangat elegan, namun tutur katanya yang sangat lembut, mengingatkan Mbak Lia kepada sosok ayah mereka yang telah lama berpulang ke pangkuan ilahi. Kian hari mereka berdua kian akrab. Bahkan seiring waktu berjalan, Pak Marwan sudah mulai terang-terangan mengajak Mbak Lia makan bersama di luaran. Mbak Lia yang masih polos tentu saja tidak curiga yang macam-macam. Padahal bersamaan dengan itu teman-teman sekantornya sangat prihatin melihat kedekatan Mbak Lia dengan Pak Hermawan. Beberapa dari mereka menasihati agar Mbak Lia tidak terlalu dekat dengan Pak Marwan. Apalagi Mbak Lia tergolong pegawai baru yang belum paham betul akan sifat Pak Marwan yang sesungguhnya. Mbak Lia memang seseorang yang selalu berpikiran positif. Baginya sangatlah mustahil punya seseorang yang berumur 30 tahun lebih tua dari dirinya bisa jatuh cinta kepada gadis belia. Pak Marwan itu di mata Mbak Lia tak lebih dari sosok ayah yang sangat mengayominya. Dia sendiri merasa mustahil bisa jatuh hati kepada Pak Marwan. Kandidat baiknya bagaikan dewa. Lagi pula hati Mbak Lia ketika itu memang sudah tertambat pada seorang pemuda tampan bernama Arifin, dan mereka berdua sudah bertunangan 1 tahun yang lalu. Pada bulan September 2004, Pak Marwan datang ke rumah Mbak Lia yang tentu saja adalah rumah keluarga mereka. Tanpa mereka sangka, dia datang sambil membawa cenderamata berupa seperangkat perhiasan emas yang tentu saja berharga sangat mahal. Ketika itu, dengan cara yang penuh percaya diri, dia menyampaikan niatnya yang ingin meminang Mbak Lia sebagai istrinya. Pernyataan Pak Marwan yang bernada optimis ini tentu saja bagaikan petir di siang bolong, terutama sekali bagi Mbak Lia. Dia sangat kaget bukan kepalang. Dia sama sekali tidak menyangka kalau seorang seperti Pak Marwan yang selama ini dianggapnya selalu mengayomi bak orang tua sendiri ternyata berkeinginan untuk menikahinya. Ini benar-benar gila. Beruntung sekali hari itu Mbak Lia berani mengambil sikap untuk menolak pinangan itu. Akibat penolakan Mbak Lia, Pak Marwan jelas sangat kecewa. Mukanya yang masih kelihatan tampan di usia kepala 5 itu kelihatan merah padam. Dia pergi setelah berpamitan dengan cara yang teramat dingin. Mungkin dia tidak menyangka kalau kebaikan sikap Mbak Lia selama ini tidak lebih sebagai kebaikan sikap karyawan kepada bosnya. Sejak kejadian itu pula, Mbak Lia memutuskan berhenti bekerja. Dia tak pernah lagi masuk kantor. Karena batinnya yang terpukul, dia selalu mengurung diri dari dalam kamar. Mungkin juga Mbak Lia malu kepada ibu dan saudara-saudaranya yang lain. Selama beberapa hari, Mbak Lia lebih senang mengurung diri di dalam kamar. Hal ini tentu saja membuat mereka sekeluarga merasa gelisah, terutama ibunya yang memang sangat memanjakan Mbak Lia. Ada perasaan lega di hati Mbak Lia, dan dia memang sudah memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan milik Pak Marwan, walau gajinya sudah cukup lumayan.
Melihat keadaan Mbak Lia sudah kembali pulih, ibu menelpon keluarga Arifin untuk segera datang. Arifin dan kedua orang tuanya memang datang memenuhi undangan ibu. Hari itu akhirnya diputuskan untuk mempercepat pernikahan antara Mbak Lia dan Arifin. Pada tanggal 14 April 2005, lewat resepsi pernikahan yang sangat meriah, Mbak Lia dan Arifin akhirnya resmi menjadi suami istri. Hadir dalam pesta meriah itu, para sanak famili dari kedua belah pihak, juga para kerabat serta teman Mbak Lia sewaktu bekerja di kantor dulu. Semua mata terkagum-kagum melihat pasangan pengantin yang sangat serasi. Mempelai wanitanya cantik bagi Dewi, sedangkan mempelai pria sangat tampan bagaikan pangeran. Rumah tangga Mbak Lia dan Arifin begitu harmonis, namun selang 2 bulan dari perkawinan mereka, keharmonisan itu hancur dengan adanya campur tangan seorang durjana yang ingin memetik bunga. Pada suatu hari, tanpa diduga sedikit pun oleh Mbak Lia, Pak Marwan datang bertamu ke rumah Mbak Lia dan Arifin dengan permohonan maaf yang sangat mendalam sebab tak sampai menghadiri resepsi. Karena di saat yang sama dia masih berada di luar negeri. Pak Marwan mengutarakan penyesalannya itu. Sikapnya yang begitu santun dan kebapakan membuat Arifin dan Mbak Lia tak menaruh curiga sedikit pun dengan maksud yang ada di dalam hati bandot tua yang sakit ini. Setelah siangnya menerima kedatangan Pak Marwan, malam harinya tepatnya sekitar pukul 1 dini hari, Mbak Lia mendadak muntah-muntah.